Oke. Nah, hati-hati sesi yang ke-6 ini banyak yang salah tangkap ya. Dengan jembatan kasih karunia. Jembatan kasih karunia, bukan jembatan kasih. Kasih dengan kasih karunia jauh berbeda. Ya. Tolong yang masih unmute, tolong di mute ya. Nah, hal yang dibahas cuma 2. Ya, ini paling singkat, bukan paling singkat. Tentang pokok bahasan, latar belakangnya, sama apa yang harus dilakukan gitu aja. Yang harus dilakukan ada 4 hal: bersyukur, berbuat baik, memberi bantuan, dan berdoa. Jadi maksudnya di sini pokok bahasan bercerita tentang apa sih itu jembatan kasih karunia, terus apa yang harus dilakukan untuk menjadi jembatan kasih karunia tersebut. Cuman dua macam ya. Mau bicara alur nggak ada, alurnya cuma 2 itu. Nah, tujuannya di sesi ini adalah menjadi wanita serupa Kristus, selamanya wanita pembawa kehidupan yang menjadi jembatan kasih karunia bagi keluarganya. Di sini terutama suami. Jadi goalnya apa? Setelah kita berbicara, apa sih yang kita harapkan untuk peserta itu sepulang selesai mendengarkan sesi ini, bahwa peserta itu tahu apa itu kasih karunia dan itu pentingnya kasih karunia dan ingin agar seluruh keluarganya itu juga mengalami kasih karunia, terutama suami ya, dan itu melalui kita wanita yang ingin agar keluarga terutama suami mengalami kasih karunia Allah. Oke, itu goalnya. Jadi pada saat kita berbicara mesti ingat bahwa tujuannya supaya keluarga kita terutama suami, di sesi ini banyak berbicara tentang suami, karena nanti di sesi yang ke-7 baru kita berbicara kepada anak ya, mengalami kasih karunia Allah. Oke. Ayatnya cuma 3 dikit ya, ada 2 power statement yang akan kita bahas. Oke, pokok bahasanya kita berbicara tentang garis besar dari sesi ini. Kalau kita berbicara tentang garis besar sesi ini, kita seakan-akan berbicara mengenai tujuan dari sesi ini. Jadi nggak usah kemarin Bu Fani sempat menyebutkan, nggak usah di satu strategi tujuan dari sesi ini, nggak usah. Tapi kita bisa menyampaikan dengan latar belakang, dengan background, sehingga tujuan dari sesi ini akan tersampaikan dengan cara kita menjelaskan tentang latar belakang. Ya. Saya ingatkan di sesi ini tidak ada review sesi. Kita nggak perlu mengulas sesi-sesi sebelumnya. Kenapa? Karena nanti akan kita singgung juga di materi kita sesi sebelumnya. Jadi nggak usah direview aja sesi yang ke-5 aja. Ya, 1, 2, 3, 4 nggak usah. Kalau mau review yang ke-5 aja. Oke. Nah, di sini ngomong dampaknya istri terhadap suami. Istri yang bagaimana? Istri yang membawa kehidupan atau istri membawa kematian? Tidak bahas satu persatu kayak di sini. Ya, oke ya. Jadi dampak istri terhadap suami, terus kriteria istri yang cakap itu bagaimana, terus istri yang cakap itu fungsinya bagaimana, terus baru berbicara tentang jembatan kasih karunia. Itu nanti kita jelaskan. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang tulisan warna merah ini adalah yang ada di buku teman-teman. Ya, ada di materi teman-teman, saya tulis semua. Kenapa? Ini akan kita sampaikan di depan, di awal. Ya kan? Bahwa kita wanita kalau kita udah pulih itu berarti apa sih? Kita sudah mengalami kasih karunia Allah. Maka kalau kita sudah mengalami kasih karunia Allah, maka kita harus menjembatani keluarga kita terutama suami untuk juga mengalami kasih karunia Allah. Nah, itu sudah menjadi tujuan sesi pada saat kita menjelaskan seperti itu. Ya. Nah, terus kita ngomong tentang dampaknya istri terhadap suami. Nah, di sini tentu saja dampaknya ada ayatnya tuh, Amsal 12 ayat 4, istri yang cakap mahkota, istri ya tetapi yang membuat malu seperti penyakit yang membusukkan tulang. Itu jadi dampaknya bisa cakap membawa kehidupan atau membawa kematian. Nah, ini kita perlu menjelaskan, beri contoh-contoh sedikit dampak istri terhadap suami. Kalau yang membawa kematian itu bagaimana? Ya, kasih contoh-contoh.
Kalau istrinya berkarakter buruk itu suaminya bagaimana? Itu teman-teman kasih contoh-contoh dari materi ini, teman-teman pasti bisa membaca sendiri ya. Jadi kita mau jadi wanita pembawa kehidupan yang mau jadi jembatan, atau sebaliknya justru membawa suami kepada kematian, membawa kepada neraka gitu istilahnya ya. Nah, kita mau menjadi istri yang cakap, maka kalau kita ngomong kriteria istri yang cakap itu sudah ada di sesi-sesi sebelumnya ya. Yang pertama, taat pada firman Tuhan, kita kan ngomong sesi 2 tuh, cakap menjaga hati sesi 3, tidak kompromi atas dosa sesi keempat, mendukung dan mempertahankan wewenang suami dan sebagainya, potensi suami itu ada di sesi 5. Oke, kasih contoh-contohnya. Bagaimana itu istri yang cakap dan dampaknya kepada suami. Kalau istri yang taat itu suaminya akan merasa bagaimana. Kalau istrinya cakap menjaga hati, itu dampaknya kepada suami apa. Itu kasih kalimat pendek-pendek aja ya, nggak perlu mendetil. Kalau mendetil nanti kita bakal membongkar sesi lagi, satu sesi lagi. Kalimat, kasih contoh. Kalimat, kasih contoh. Nah, istri yang cakap secara fungsi, tahu bagaimana berfungsi menjadi istri supaya suaminya mengalami kehidupan Allah melalui hidupnya. Istri memanifestasikan hidup Allah kepada suami. Yang tulisan warna merah di atas itu adalah yang tertulis di buku kita. Nah, ini yang dimaksud dengan tujuan sesi ini menjadi jembatan kasih karunia Allah, yaitu keluarga, terutama suami, mengalami hidup Allah melalui kita. Nanti kan cocok dengan wanita pembawa kehidupan. Wanita pembawa kehidupan kan untuk membawa hidupnya Allah di sekitar kita, ya. Nah, sebelum teman-teman bisa menjadi jembatan kasih karunia, maka teman-teman harus bisa menjelaskan apa artinya kasih karunia itu sendiri. Kalau kita sebagai pembicara sorry, saya ini salah ya. Ini sudah jembatan kasih karunia di sini ya. Kalau kita sendiri nggak paham tentang artinya kasih karunia, maka kita nggak bisa menjelaskan dengan benar. Kita nggak bisa menjelaskan artinya jembatan. Nah, kasih karunia nggak ngerti, pasti kalau kasih karunia nggak ngerti, kita menjadi jembatan apa? Ada yang menjelaskan tentang kasih, jembatan kasih nggak cocok. Kita memberikan penjelasan tentang jembatan kasih karunia. Nah, ini ayat tambahan dari saya sebagai pengajar. Belajari sendiri teman-teman, nggak usah ditampilkan. Ya, nggak usah ditampilkan. Mau ditampilkan juga boleh. Cuman hati-hati dengan waktunya. Teman-teman untuk belajar sendiri, saya kasih ayat di Efesus 1 ayat 7, Efesus 25, Efesus 2 ayat 8. Berbicara tentang apa? Pengorbanan Yesus di kayu salib, supaya kita semua menerima kasih karunia Allah. Berbicara tentang kasih karunia Allah, berarti apa? Berbicara tentang kita beroleh penebusan, kita beroleh pengampunan dosa. Berbicara tentang apa lagi? Bahwa kita yang sudah mati, kita dihidupkan, kita diselamatkan, kasih karunia. Jadi kalau kita bisa selamat, itu karena kasih karunia. Kalau kita bisa beriman, itu bukan hasil usahamu, dikatakan pemberian Allah, itu adalah kasih karunia. Jadi kalau kita bisa percaya, kita bisa diselamatkan, kita diampuni, kita ditebus, itu semua karena kasih karunia. Nah, kita pengen nggak sih suami kita mengalami hal tersebut? Ya, di sesi ini dianggap bahwa kita wanita, karena kita udah menerima 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia. Kita udah mau menerima kasih karunia, kita udah bisa menerima kasih karunia Allah. Maka sekarang kita mau agar suami kita juga mengalami kasih karunia Allah. Ya. Jadi kasih karunia itu berupa apa? Kalau kita ngomong kasih karunia itu mungkin belum familiar. Tapi kalau kita bicara tentang anugerah, mungkin lebih enak dengerin. Orang lebih terbiasa. Kasih karunia itu ya anugerah. Ya. Iman itu adalah anugerah. Kita diselamatkan itu adalah anugerah. Kita diampuni itu adalah anugerah. Ya, kita bisa beriman, kita bisa percaya kepada Tuhan, itu juga anugerah. Jadi
kasih karunia itu juga bantuan kekuatan ilahi yang kita terima dalam Yesus Kristus. Itu akan memperkuat kita dalam kita menjalani hari-hari, menjalani hidup. Itu kekuatan yang kita peroleh itu juga kasih karunia, ya, bantuan ilahi dari Allah. Dan yang penting, mengembalikan kita kepada rancangan semula. Rancangan kita apa? Tuhan menciptakan kita apa? Menjadi wanita pembawa kehidupan. Tuhan punya kita menjadi wanita yang seperti apa, mungkin dalam pekerjaan dan sebagainya. Juga sama terhadap suami dan anak-anak. Nah, yang paling penting kasih karunia tadi, kalau dilihat dari ayat-ayat itu adalah keselamatan. Kita diampuni, diselamatkan dari dosa, dari kebinasaan. Maka teman-teman, kita sebagai pengajar, kita harus paham dulu tentang kasih karunia. Pentingnya kasih karunia, dan kita mau, kita mengalami, kita ya udah menerima kasih karunia, kita juga pengen suami kita mengalami kasih karunia, dan itu tugas kita sebagai jembatan, ya, agar suami juga mengalami kasih karunia. Ayatnya dari Efesus 4:29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau kita tarik cocok dengan wanita pembawa kehidupan, karena wanita pembawa kehidupan itu adalah bertindak, berpikir, dan berbicara seperti Allah, membawa karakter Allah. Maka pada saat kita melakukan itu, kita ngomong dengan benar, kita ngomong dengan membangun sesuai dengan karakter Allah, itulah kita membuat suami, keluarga mengalami kasih karunia. Ya, paham sampai di sini ya? Nah, power statementnya, wanita seringkali berdosa bukan karena apa yang ia lakukan, tetapi karena apa yang tidak ia lakukan. Ini penjelasannya adalah yang dimaksud dosa itu melanggar perintah Tuhan. Yang misalnya, jangan mencuri, tapi kita mencuri, itu kita berbuat dosa karena kita berbuat, ya, karena kita melakukan dosa. Tetapi banyak juga perintah itu yang tidak kita lakukan, bukan berupa tindakan, tapi itu melanggar perintah Tuhan. Berarti tidak kita lakukan. Contoh perintah Tuhan yang tidak kita lakukan, ampunilah, itu kan pakai tanda petik, ampunilah. Kita nggak mengampuni, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Bukan berarti kita berbuat jahat, membalas dendam, kita menjelek-jelek, enggak, kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita nggak mau mengampuni, itu juga sudah berbuat dosa. Nah, ini penerangannya, cara menerangkannya seperti itu, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya keluarga kita, suami terutama, boleh mengalami kasih karunia? Ada di Ibrani 13, 15-16, itu ada 3 hal. Bersyukur, berbuat baik, memberi bantuan, dan berdoa. Ya, jadi dari ayat tadi disimpulkan menjadi 4 hal ini. Bersyukur, berbuat baik, memberi bantuan, dan berdoa. Maka kita jabarkan satu persatu dengan bersyukur, ya teman-teman. Sekali lagi saya kasih pesan, jangan terjemahan bebas. Apa maksudnya terjemahan bebas? Kalau kita ngomong bersyukur, terjemahannya atau kita menerangkan bersyukur bisa banyak hal. Tetapi ingat, tujuan dari sesi ini adalah berhubungan kembali dengan jembatan kasih karunia, supaya suami mengalami kasih karunia Allah. Maka ngomongnya juga seputar itu, jangan kemana-mana, ya. Jadi syukur itu apa sih? Ucapan bibir yang memuliakan Allah. Gimana wanita bisa bersyukur? Ada 2 hal, mengakui kedaulatan Yesus sebagai Tuhan, melihat dengan mata iman. Ini teman-teman jelasin. Oke, kita baru akan bisa bersyukur kalau kita ini kembali lagi wanita pembawa kehidupan, pembawa hidupnya Allah. Berarti juga dengan cara pandangnya Tuhan, ya, dengan mata iman. Kalau kita melihat dengan sesuatu dengan matanya Tuhan, itu pasti ada hal yang baik yang bisa kita dapat, yang bisa membuat kita bersyukur, ya. Mengakui kedaulatan Tuhan pada saat kita percaya, menyerahkan diri kita, Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa, itu di sesi yang kedua, kita mau taat, maka kita bisa bersyukur, ya. Perlu diajari untuk bersyukur. Nah, fokusnya di sini bersyukur apa? Untuk suami, pekerjaan, penghasilan, masalah apapun. Masalah termasuk bersyukur, masalah tuh bukan gini loh, misalnya suami selingkuh terus kita suruh
terima kasih Tuhan suamiku selingkuh, enggak begitu ya. Masalah yang ada misalnya, oh dengan suami selingkuh ternyata ada hal-hal yang positif yang bisa kita dapat, termasuk kita berusaha menjadi sabar, terima kasih menjadi sabar misalnya. Terus suami, oh ternyata suami setelah bertobat menjadi lebih baik. Itu hal-hal seperti itu yang bisa kita syukuri. Apa yang terjadi ketika kita bersyukur, ya, mengarah ke sini. Tadi bersyukurnya kepada suami, yang terjadi ketika bersyukur mengarahnya kepada apa? Kepada suami, karena sesuai dengan tujuan sesi ini yaitu jembatan kasih karunia bagi suami. Suami, kalau kita orang yang bersyukur, istri yang selalu bersyukur, suami itu akan melihat, loh, istriku ini kok baik ya, istriku ini kok bersyukur ya, istriku ini kok bisa membawa suasana di rumah itu bagaimana? Itu kan namanya apa? Membawa hidupnya. Suami akan mencari tahu, kok istriku bisa kayak gitu tuh apa sebabnya? Ya, sebabnya apa? Oh, ternyata ada Tuhan. Oh, Tuhannya istriku begini. Jadi suami ini bisa membuka hati. Jadi begini teman-teman, kasih karunia Tuhan itu dicurahkan kepada semua orang. Tuhan nggak pilih-pilih, Tuhan nggak membatasi. Tetapi mengapa ada orang yang menerima atau orang yang tidak? Itu Tuhan dalam memberikan segala sesuatu. Tuhan selalu butuh kerjasama dari kita. Tuhan memberikan pengampunan, tapi banyak orang yang tidak mau menerima pengampunan Tuhan, ya toh? Hanya toh? Nah, makanya pada saat Tuhan memberikan sesuatu, Tuhan membutuhkan kerjasama dari kita agar pemberian Tuhan itu bisa diterima. Nah, kalau Tuhan memberikan kasih karunia tetapi suami kita nggak mau memandang Tuhan, suami kita tidak memberi kesempatan kepada Tuhan sedikit pun dalam hatinya, dia nggak bisa menerima kasih karunia atau tidak bisa mengalami kasih karunia. Tetapi pada saat suami mulai membuka hati, mulai memalingkan wajahnya kepada Tuhan, mulai melihat Allah, nah di situ berarti suami membuka hati agar kasih karunia Allah bisa mengalir. Oke, dan itu melalui siapa? Melalui kita istrinya. Dengan tadi itu mengucap syukur. Nah, bandingkan kalau kebalikannya, istrinya cuma ngomel, terus marah-marah, mengeluh dan sebagainya, kira-kira suaminya bisa melihat, oh Tuhan, istriku ternyata begini, wes gak pakai Tuhan-Tuhanan. Mungkin suami kita malah bisa begitu melihat istrinya seperti itu. Ya. Yang kedua, berbuat baik, ayatnya jadi Amsal 31:12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang hidupnya. Yang perlu kita ingat, teman-teman di sini benar-benar kaitkan dengan wanita membawa kehidupan, ya. Kaitkan dengan membawa kehidupan itu adalah mempraktekkan karakter Allah. Karakter Allah itu pasti selalu rindu berbuat baik. Ya, di sini kita membawa hidupnya Allah. Kalau Allah itu berbuat baik, memberikan sesuatu kan tanpa pamrih. Maka kita harus melihat itu, Allah tanpa pamrih. Maka wanita juga diingatkan jangan pamrih. Kasih alasan yang kuat bahwa kita perlu berbuat baik karena Allah juga lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Terutama harus berbuat baik kepada suami. Sekalipun suami kita nggak berbuat baik, sekalipun suami ada berbagai banyak alasan, maka kita harus terus dianjurkan ibu-ibu itu harus berbuat baik kepada suami tanpa syarat. Kenapa? Pada saat seorang istri berbuat baik, tidak henti-hentinya berbuat baik dengan membawa karakter Allah dan hidup Allah, maka itu akan membuat suami melihat ada sesuatu dalam istrinya yang berbeda. Dan itu apa? Itu karena suaminya melihat ada Tuhan, suaminya melihat ada hidup Tuhan, sehingga suaminya mulai menolak kepada Tuhan dan kasih karunia Allah bisa mengalir kepada suami. Istri menolong karena apa? Membawa hati dan hidupnya Allah. Teman-teman perlu punya stok cerita atau kesaksian pendek-pendek di setiap hal, bagaimana berbuat baik bisa memenangkan suami, bagaimana bersyukur bisa memenangkan suami yang depan itu, ya. Dan yang ketiga adalah memberi bantuan, ya. Memberi bantuan, kalau yang ada di atas kepala saya itu adalah materi, ya. Ayatnya dari Maleakhi 2 ayat 14.
Memberi bantuan oleh karena apa? Sebab Tuhan sudah menjadi saksi antara engkau dan istri pada masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dia adalah teman sekutumu dan istri perseperjanjianmu. Jadi ini berbicara mengenai kenapa kita memberi bantuan antara suami istri, karena suami istri adalah teman sekutu. Ya, teman sekutu, maka harus memberi bantuan. Tuhan bilang memberi bantuan. Memberi bantuan ini apa bedanya dengan berbuat baik? Ya, kalau sebetulnya sama, semuanya berbuat baik, tetapi kalau memberi bantuan ini benar-benar tepat sasaran, menjawab kebutuhan suami. Ya, contoh misalnya ambil contoh istri yang melayani suami. Misalnya suami lagi sibuk, suami lagi fokus pada pekerjaan, terus istrinya bilang, wah suamiku nih sukanya kalau dilayani. Nggak pas, itu nggak pas ya, karena waktu itu suaminya memang itu kebutuhan, tapi pada saat itu kebutuhan suaminya bukan itu, suaminya lagi mengerjakan tender, mengerjakan proyek atau pekerjaan yang butuh konsentrasi, jadi harus pas, tepat sasaran. Untuk itu diperlukan hati yang peka. Jadi istri harus paham kebutuhan suami. Suami yang melihat bahwa istrinya tuh paham akan kebutuhannya, suami yang melihat istrinya tuh tahu apa yang harus dilakukan, suaminya bisa melihat, wah istriku ini memang luar biasa. Dan bisa melihat siapa di balik istri. Wah istriku ini memang membawa kehidupan. Istriku ini, wah melihat Tuhan. Sehingga apa? Kalau suami bisa menoleh begitu, maka kasih karunia Allah bisa mengalir. Yang keempat adalah berdoa. Ya, berdoa sekali lagi, jangan berbicara doa panjang lebar kemana-mana. Tetapi ini berdoa dengan tujuan supaya kita menjadi jembatan kasih karunia bagi suami. Waktu berdoa, doa bagi suami dan anak-anak, perkatakan berkat bukan kutuk, sama kita wanita membawa kehidupan. Pada saat kita sering berdoa, mendoakan bagi suami, maka itu secara roh, itu akan ada keintiman antara istri dan suami, secara roh. Kesatuan yang benar. Jadi kita, karena kita sering berdoa bagi suami, maka akan muncul keintiman roh dalam diri kita, seakan-akan bagaimana ya? Bisa dekat gitu ya, bisa dekat, bisa mendalami, bisa memahami. Nah, kalau kita sering berdoa, kita dekat dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan masih mengalir juga. Sehingga apa? Doa dan perkataan kita yang penuh kuasa itu akan mendatangkan kasih karunia ya, ada kuasanya. Ini saya kasih sharing yang benar-benar bagus. Saya selalu bawa ini pada saat saya membawakan sesi ini. Saya punya teman, singkat cerita, temannya itu Ciluba itu cinta lama belum kelar ya, dengan mantan pacarnya. Dan nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada masalah, tiba-tiba suami ini jatuh cinta lagi, ya, dengan mantannya itu. Singkat cerita, istrinya ditinggal. Ya, istrinya tinggal. Pertama dia marah, kesel, kecewa dan sebagainya. Sudah mau cerai dan sebagainya. Singkat cerita, akhirnya dia memutuskan untuk diam. Dia diam aja. Biasanya kalau suaminya datang dia akan marah, bertengkar dan sebagainya. Waduh, akhirnya dia memutuskan dengan diam dan hanya berdoa. Sehingga suaminya pulang, nggak pulang pun dia diam. Ya kan, maksudnya nggak marah dan sebagainya. Tanya mau makan apa, tetap dilayani. Tetapi suaminya ini sering menemukan istrinya sedang berdoa, malam-malam sedang berdoa. Apa yang terjadi? Suaminya loh bisa takut, ya. Suaminya bisa takut melihat istrinya selalu berdoa, dan suaminya bertobat tanpa istrinya harus ngapa-ngapain. Yang dulu sebelumnya ribut terus, bukannya suaminya bertobat, suaminya makin menjauh, tidak pulang. Tapi setelah dia berdoa, benar-benar suaminya itu bertobat dan kembali sampai detik ini, ya, sampai detik ini suaminya dan mereka sudah menjadi keluarga yang oke. Nah, ini power statementnya, istri yang cakap lebih berharga dari permata. Kaitkan dengan kehidupan sehari-hari bahwa istri itu membawa kehidupan dan istri itu menjadi jembatan, itu luar biasa. Betul? Ngapain kita punya permata? Tapi kalau kita tidak mengalami kasih karunia, kita nggak punya kekuatan dalam menjalani hidup, kita nggak punya iman, percaya kepada Tuhan,
Dan yang lebih penting lagi, kasih karunia itu buat apa punya permata tapi kalau nggak bisa, ya toh? Untuk itulah istri yang cakep, karena dia bisa membawa suami mengalami kasih karunia Allah lebih berharga dari perempuan. Untuk kesaksian penutup, alurnya sama seperti pembagian waktunya, ada pembukaan, ada pergumulan, dan ada penutup, yaitu bagaimana yang setelah berubah. Latar belakangnya cerita dulu bagaimana dulu bukan istri yang cakap dan bagaimana dampaknya, ya, bukan istri yang mau dampak ya, pokoknya yang jelek ya, bukan 4 hal yang kita lakukan. Nah, setelah kita mengalami kasih karunia Allah, kita akan terus berubah, belajar dari wanita pembawa kehidupan, akhirnya melakukan hal itu, 4 hal itu: bersyukur, berbuat baik, memberi bantuan, dan berdoa. Dan bagaimana keadaan rumah, ya, keadaan suami, yang suaminya ngeselin dan sebagainya, pergumulannya kita saat melakukan 4 hal itu. Sampai kita memutuskan melakukan dan bagaimana dampaknya terhadap suami. Saat suami bisa mengalami kasih karunia melalui kita sebagai jembatan. Dan bagaimana perubahannya dari dulu awal, yang kita bukan istri yang cakap, kebalikannya yang dia membawa kematian, sampai kita menjadi praktek menjadi wanita membawa kehidupan, melakukan 4 hal itu, dan bagaimana perubahan suaminya, dan bagaimana hubungan rumah tangga. Oke, selesai untuk pelayanan doa, bisa baca sendiri di buku persis. Selesai. Ada pertanyaan? Tentang cakap atau cakep, tentang pilihan baju itu, kalau misalnya kita mau terangin lebih banyak tentang kasih karunia-nya, itu bisa di skip apa enggak ya, C? Itu pertama sih. Nah, makanya saya di awal sebelum saya masuk sesi 1, saya selalu berbicara jangan pakai pesan power-powernya orang lain, karena kita nggak tahu alurnya setiap orang berbeda, ya kan? Jadi aku nggak pakai powerpointnya di Stella, jangan kemarin gini, nggak, maksudnya gini, loh di situ kok dia pakai baju, pakai apa, itu kan nggak jadi materi. Kita nggak tahu ngomongnya dia bagaimana. Setiap orang punya cara untuk menggiring. Jadi jangan pernah membandingkan PowerPoint kita dengan orang lain, ya. Setiap orang punya cara bagaimana. Yang penting itu menggiringnya. Yang penting itu alurnya. Jadi ya pakai alur sendiri. Saya nggak akan pernah, makanya saya tidak pernah mau disuruh memeriksa PowerPoint ini benar apa enggak. Saya nggak tahu benar apa enggak, karena saya harus mendengarkan si penyaji mau ngomong apa di PowerPoint tersebut. Karena kalau kita orang luar yang kita buat bukan membuat, kita bisa saja menginterpretasikan bermacam-macam. Jadi harus mendengar pengajarannya, ya. Jadi saya nggak akan ngomong boleh atau tidak boleh, tapi silahkan masing-masing kita membuat apa. Ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita mau tekankan di sini aja gitu ya, Ci ya. Misalnya kita mau, karena waktunya kan terbatas sekali. Jadi kalau misalnya kita mau benar-benar membuat peserta itu menangkap tentang kasih karunia, itu kita mau kasih waktu lebih banyak di situ juga gitu ya, Ci ya. Supaya penyampaian kita tentang kasih karunia ini benar-benar ditangkap sama peserta. Ya, kembali pembagiannya selalu yang 4 hal itu minimal 20 menit. Minimal, saya selalu katakan minimal. Bisa 20 menit itu minimal, karena kita ngomongnya minimal isi plus kesaksian. Kesaksiannya 10 menit. Kalau yang tadi 4 hal itu 20 menit, itu sudah 30 menit. Itu minimal. Paling enggak 30 menit. 30 menit ditambah kesaksian 10 menit kan 40 menit. Jadi masih ada 20 menit untuk menjelaskan yang depan-depan itu, termasuk jembatan kasih karunia, termasuk karunia dan sebagainya. Jadi ya silakan di manage sendiri, ya, diatur sendiri, masing-masing orang berbeda. Tapi tetap saya akan katakan minimal 20 menit, idealnya 30 menit untuk 4 hal tersebut, ya. Jadi 4 hal itu 30 menit, kesaksian 20 menit, kesaksian selalu 10 menit. Kesaksian 10 menit, terus yang kedepannya berarti sekitar 20 menit gitu ya, C? Ya. Oke. Terus satu lagi sih tentang berbuat baik ya. Tentang berbuat baik.
memberi bantuan, sorry, tentang memberi bantuan, tepat sasaran. Itu nggak harus tentang hubungan seksual ya, Ci, ya, maksudnya di situ. Oh enggak, Biasanya kan kebanyakan kan tentang itu. Tapi di sini aku nangkep tadi tuh kayak misalnya ya, kayak aku sekarang posisiku kita lagi rame misalnya mau lebaran, terus suami tuh lagi capek kerja dan aku tahu bahwa makan tuh adalah sesuatu yang penting buat dia. Jadi aku masakin dia sesuai dengan sasaran, begitu dia kayak makanan udah tersedia gitu, dia oh ya, maksudnya ya. kok apa bisa nyempetin waktu meskipun kita sibuk sama-sama sibuk gitu ya. Jadi misalnya kayak Ya. gitu, memberi bantuan tuh sesuai dengan apa yang dia butuhkan pada saat itu. Betul. Oke. Terus kalau berbuat baik itu boleh tentang, karena ini sesinya kan tentang suami, itu boleh tentang mertua atau harus tentang suami? Suami, setidaknya suami. Kalau mertua mungkin larinya ke sini bahwa kita berbuat baik kepada mertua. Saya mungkin kita bisa dipikir mertua saya itu cerewet, meskipun apa saya tetap berbuat baik ya. Suami bisa melihat, oh istriku ini berbuat baik. Kan Jadi dampaknya tarik. kepada suami juga. Narik, tapi harus ditarik tetap kepada suami. Oke, sementara itu dulu, Jen. Nanti gantian sing lain sih. Oh.